Hey yo Aris, welcome back to me, Vince Alvin, and welcome to reaction lagi teman-teman. Di video kali ini guys, kita akan nonton lagi Bang Daryl guys ya, yaitu Topi Sihir Animation game masa kecil. Kalau dilihat dari thumbnailnya, ini beneran game masa kecil ya guys ya. Kalau ada sapi, ayam, logo belakangnya oranye gitu ya, terus karakternya pakai baju petani, kalian pasti tahu nih game apa ya guys ya. Ya, Minecraft. Enggak guys ya, ini adalah Harvest Moon guys, pasti ya guys ya. Karena gue dulu adalah pecinta game Harvest Moon Back to Nature guys ya. Anjay lagunya chilling kali guys ya. Lihat sunset ya kan, nikah sama cewek ya. Gue paling suka cewek yang di ini guys, yang diperawat itu guys, namanya Ellie kalau nggak salah ya, rambut pendek gitu ya. Dulu gue nikahnya sama dia guys ya. Soalnya yang lainnya tuh kayak gimana ya, sebenarnya banyak sih yang cantik ya. Cantik tuh, si Popuri lumayan lah ya. Karen cantik tuh, tapi guys ya Karen nggak bisa masak ya guys ya. Ya jadi gua memilih Ellie karena udah cantik, perawat, ya lumayan bisa masak lah guys ya. Jadi ya itulah yang paling cocok nanti kalau misalnya punya anak di Harvest Moon, bisa dirawat sama perawat ya kan. Perfecto, makroto konto emang si Ellie ini guys. Jadi kita akan lihat pengalaman Bang Daryl bermain game Harvest Moon tuh seperti apa ya guys ya. Semoga aja ini beneran Harvest Moon coy. So guys, langsung aja kita mulai. Lu pernah denger lagu ini gak? Kalau lu pernah denger, sudah tua kita guys. Bener gak? Kamu udah gede ya sekarang. Gimana? Kuliah udah selesai. Kapan nikah? Gajinya berapa? Gak sekalian gitu. Kapan nikah? Gak. Lu nggak tahu itu antara lu masih kita seusia nih guys. Ya masa kecil lu suram. Atau mungkin emang gua aja yang nyanyinya jelek. Harvest Moon tuh harus banget wajib. Pas liburan panjang sekolah itu tuh gua pasti bakal nginep di rumah saudara gua. Dan ini tuh pas masih kecil bener-bener kayak hal yang paling gua mainnya di PS1 gua guys dulu gua suka banget yang nginep di rumah dia. Saudara gua tuh orangnya baik dan asik gitu ya. Dan di rumah dia juga ada PS1 dulu. Dan salah satu game yang dulu sering gua mainin di rumah saudara gua, Harvest Moon Back to Nature. Back to Nature bahasa Indonesia. Soalnya ini game tuh ada versi bahasa Indonesianya. Wah, enak banget ya. Mainnya Inggris aja. Lu bisa mainin game yang ada bahasa Indonesianya. Iyalah. Bahasa Indonesia. Wah, biar gue tebak, pasti sponsornya aplikasi kamu. Sponsor. Dan Harvest Moon itu bukan game tembak-tembakan. Oh iya, bukan game berantem. Oh bukan game perang. Game tapi chilling. Game berkebun. Gue dulu sering ngeliatin saudara gue main dan gue suka gitu sama game. Anjir, nostalgia abis dia selesai main, jadi pengen main lagi guys. Mainin PS-nya, gue buka siapa itu? Gitu. Gue bikin karakter baru, terus gue nggak sengaja nge-delete save data saudara gue. Dan abis itu gue langsung coba main gamenya. Cerita gamenya simpel sih ya. Lu tuh kayak anak kota yang lagi liburan di kebun kakek lu. Soalnya orang tua lu tuh kayak terlalu sibuk dan lu kayak kurang penting aja gitu buat mereka. Dan waktu di sana lu berteman sama satu anak cewek, dan pas pengen pulang lu janji sama dia lu bakal balik lagi nanti ke sana. Jadi ya beberapa tahun kemudian kakek lu pindah ke dimensi bayangan. Dan dia udah warisin kebunnya ke lu. Betul. Tapi pas udah nyampe di kebunnya, itu kebun Hancur. yang indah dan penuh tanaman Hancur. berubah jadi Bekasi, liar dan tak terkenal. Terus kepala desanya datang. Nah ini itu. Thomas. Gila ya, kebunnya berantakan banget. Jelek banget. Set dah, mana luas banget. Aduh, udah gitu lu harus kerja sendiri lagi. Aduh, gila. Semangat ya. Di kompor-kompori emang Thomas emang. Udah beres di kebun, lu disuruh warga ya. Dah ya, bye-bye. Anjir, Thomas. Ada preman muncul. Oh iya. Siapa namanya? Paul. Kotak. Lupa. Lu isiin nih kotak pakai hasil panen yang banyak. Ini gua dapet duit. Ambil. Bye-bye. Dan apa? Hasil panen yang banyak. Jam 5. Oh, jam 5. Bye-bye. Kukira uangnya yang gua ambil guys. Dapat uang, santai. Gua ya coba jalan-jalan di sekitar desanya. Gua nyapa-nyapa orang. Banyak kan dulu, orang tuh kayak pada muji gua gitu ya, karena gua pengen aja yang Cina ini, kok Cina ini dahsyat sendirian. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir ini tuh warisan lebih kayak kutukan sih. Abis selesai ngomong sama warga lokal, gua langsung buru-buru balik ke kebun. Terus gua bersihin lahan bagian depannya, rumput panjang gua potong, ranting gua bersihin, dan tanah gua gali. Dan abis itu semua gua langsung balik ke desa dan gua jalan ke arah supermarket buat beli bibit lobak yang nanti bakal gue tanam. Supermarket ketemu siapa ya ceweknya ya, lupa gua. Bibit lobak tak kutemukan, namun cinta. Cewek siapa ya tapi ya? Di situ siapa saya ya?
Karen, oh iya nih Karen. Karen yang di sini. Gua tahu ya. Jangan di bang, game sumpah ini tuh bang, bisa jangan nikah, bang. Karena Memang gua cantik dikasih sih. tahu sama saudara gua. Tapi jangan Dan bang, sumpah guys. di momen Pakai gua blue ngeliat feeder, si ya. Karen ini tuh, gua langsung tahu siapa yang pengen gua nikahin. No. Jadi ya abis gua beli bibit lobaknya, gua balik ke kebun. Bang, masih dan banyak gua yang tanam. lain, Gua Bang. mulai mikirin rencana gimana gua bisa nikahin Karen. Dan langkah pertama itu kayaknya tuh harus gua benerin dulu si kebunnya dan gua cari Iya, duit cari dulu uang supaya dulu gua lah. nggak digusur warga gitu ya. Iya, iya. Gua rawat lobak gua siram tiap hari. Terus abis selesai ngurusin lobak, gua jalan ke gunung di samping kebun dan gua ngambilin rebung di tambang sana ya? buat gua jual ke Oh, rebung preman dulu, jam 5 oke. sore. Dan ya itulah kerjaan gua sehari-hari. Cuman waktu itu gua nonton TV di gamenya dan gua ngeliat bakal ada festival Dewi gitu di tengah-tengah Oke. bulan. Dan di acara TV-nya Dulu ya guys ya, gue sampai download satu buku guys, sumpah guys. Saking niatnya ya, itu yang di internet tuh semua gue copy di Word, abis gue cetak semua guys, gue print semua bukunya sampai gue cek ya. Ulang tahun siapa aja gue tahu, festival event semua gue tahu guys ya. Bahkan cewek-cewek yang suka makan apa aja gue tahu semua ada di buku itu lengkap bro, gila niat bet itu sumpah. dijelasin kalau misalkan kita bisa bawa satu orang ke festival itu buat kita ajak nari bareng. Dan Lengkap pokoknya. gua langsung kepikiran dong. Event kuda, event Heran. apapun. Jadi satu lengkap. hari sebelum festival, gue langsung jalan ke supermarket. Sekalian gue juga mau beli bibit kentang gitu. Tapi pas Agak gua cuek ajak emang si ke Karen nih. festivalnya, dia bilang, enggak, gue nggak kenal lu. Dan Iyalah, gini kau juga, nih, Bang. cewek yang gue demen, dia pakai kode-kodean kalau ngomong. Emang si Singkat, Karen padat, dan sedikit paling bangs. ini sih. Jadi ya gue balik. Tapi Sedikit pas bangs. gue nyampe ke kebun, tiba-tiba ada penyusup masuk ke Yo, kebun si gua. Dan nawari dia apel. nawarin gue buat beli apel. Tapi dia bilang ke gue kalau misalnya ini tuh bukan apel biasa. Ini tuh super ultra great Super delicious ultra great, wonderful. delicious, Atau wonderful. disingkat jadi sukdu apple. Do apple. Dan kata dia, kalau misalkan lu makan nih apel, wah, dan lu bakal sehat, umur lu bakal nambah, hidup Itu lu kayak- bakal bahagia. Bapak lu yang ninggalin keluarga lu 12 Hidup tahun lagi. yang lalu bakal balik. Tapi jual harganya 500. Sedangkan waktu itu total semua duit gua cuman 700. Jadi apakah ini keputusan finansial? Gua gak pernah beli yang sih baik? awal emang gak pernah beli gua. Gak tahu sih, jujur aja. Anjir dibeli anjir. Tuh, gua gak pernah beli ya soalnya ya. Kayaknya enggak. Jadi ya abis itu gue lanjutin aktivitas Habisin normal. uang Dan aja di ya, akhir musim jadi semi gue tuh udah kekumpul duit lumayan banyak. Dari jualan ikan, rebung, lobak, sama kentang gue gitu. Dan Widih. aslinya duitnya pengen gue pakai buat Yang paling beli enak ayam sih dan winter sih. renovasi kandang ayamnya gitu, supaya gue ada penghasilan tambahan. Tapi waktu itu kan gue lagi jalan-jalan ya ke dalam bar di desanya buat beli makanan gitu waktu itu. Nah waktu itu gue ketemu Ini lagi siapa? sama Oh. antek asingnya. Dan Wih, ternyata bentar guys. Alarm bacot gitu. dia tuh Won. Dan Won. dia numpang tinggal di barnya gitu. Gua nyapa dia lagi. Dan kali ini dia coba ngejual ini barang bukan ya? lagi ke gua. Dia coba ngejual ke gua Summer bibit-bibit seed. Oh iya, tanaman summer buat seed. musim panas. Cuman Soalnya ada di baru ganti musim. dia doang, Dan sumpah. lobak dan kentang Wajib gua itu. sama kayak kakek gua, sudah kembali ke sisinya. Dia ngejual banyak jenis bibit ya. Tapi ada satu bibit Ini yang yang gua bener-bener tertarik, Ya, yaitu ya. bibit nanas. Mahal Soalnya di dunia nyata buah paling favorit Oh, suka gua nanas tuh ya, Bang? itu tuh buah nanas. Nah, masalahnya bibit nanas ini tuh ya, itu tuh bibit paling mahal yang dia jual. Yoi. Harganya tuh 1000 gold. Dan Tapi kan cuan, gua Bang. udah pernah ketipu sekali ya sama dia. Gua Takut jadi kan? mikir-mikir ulang nih, apakah ini keputusan finansial yang benar? Gak apa-apa bang, beli satu Jadi habis aja. gua tanam semua bibit nanasnya, gua siram, terus gua berharap aja nih ya. Gua Tapi nggak lama kena tipu tumbuhnya, lagi. cuy. Dan Sumpah. ternyata kali ini Cuan Dewi gede, Panen sumpah. ada di sisi gua. Karena ternyata nanas ini tuh ya, Cuan gede. wow banget harganya. Mantap, Harga sumpah. bibitnya itu kan 1000 ya. Nah, Iya. satu Cuman bibit gua lupa itu bisa ngasilin berapa. 9 buah. Satu buah nanas itu tuh gopek. harganya 500. Ya, pokoknya mual banget. Gila, Dan gua sabar untuk cuma ada di dia doang. Ah, satu dua mantap kan 4.500 coy. berapa Cuan ratus persen lagi tuh tiga gua nggak tahu. 3.000 Dulu tuh cuan, ya, 3.500 gua pas kecil cuan. sampai mikir gitu, kalau elit-elit global tuh semuanya petani nanas gitu. Beli Gua yang dulu banyak, sampai Bang. nggak enak Next gitu summer, ya, Bang. kalau misalkan emak gua ngebeliin gua nanas. Soalnya gua ngira kalau misalkan emak gua tuh pasti bayar mahal banget buat beliin gua nih nanas. Gua sampai mikir gitu, apa nanti kalau misalkan gua udah gede jadi petani nanas aja ya. Jadi ya, Udah mulai dari game dulu aja. Kaya raya, gua tinggal bikin partai deh untuk menguasai negara. What Iya, the? gara-gara nanas ini tuh ya. Akhir musim panas gua tuh Korup juga, Bang. kaya banget. Jadi di musim gugur tuh gua udah bisa beli banyak hal gitu. Gua renovasi rumah, renovasi kandang ayam, gua juga beli ayamnya yang banyak. Terus gua Mantap. juga tetap Ayam nanam tuh ubi jos. dan labu gitu. Di musim gugur ini tuh gua udah nggak terlalu fokus ya sama tanaman gua. Tapi ya gua kasihan coba nih. fokusin bersosialisasi sama warga desa. Dan gua juga mulai coba PDKT sama Karen. Karen Tapi lagi, ya, nggak lihat yang game lain itu dulu, ya, Bang. mengajari gua sesuatu yang penting dari umur yang kecil. Apa Cinta itu bukan dicari,
cinta tapi itu dibeli. didapat. Karena Dibeli. di game ini satu-satunya cara buat lu PDKT sama orang itu tuh Beli lu barang. harus ngasih mereka barang. Dan Yoi. gak asal-asalan barangnya. Tiap-tiap karakternya tuh ya beda-beda itu tuh. suka barang Suka yang apa berbeda. gitu Nah, ya. jadi apa? Barang Itu tadi gambar apa favoritnya anjir? tuh ya? Apa nih? Suka barang yang berbeda. Nah, jadi apa barang favorit si Karen? Bunga kah? Lupa gua, Coklat sumpah. kah? Tidak. Salah. Apa ya, Karen? Seed ya? Favoritnya si Seed ya? Karen tuh ya. Benih Itu tuh ya? Seed ya? alkohol. Oh, alkohol ya? Jadi ya, Siapa yang suka seed gua ya? mesti Lupa gua. dapetin Amer, anggur merah Saatnya buat si berdosa. Karen ini. Dan ada sih yang Sukanya jual, bad girl soalnya emang si ada Bang kebun Daryl anggur nih. yang jual Amer Iya, di samping betul. kebun gua. Ini Kebun ada anggur ceweknya ini juga nih. dimilikin sama dua suami istri ya, namanya Duke sama Anaknya namanya siapa ya? Satu Lupa gua. Amer harganya 300 gold 300 dan gold. gua maksimal ngasih 12 Amer sehari ke Wah, Karen. anjir. Jadi ya Ngeri. lu tau lah ini tuh bakal Mehem. mahal Betul. banget. Balik Gila kau, lagi Bang. ke pertanyaannya, apakah ini keputusan finansial yang jadi Salah, Bang, semua sumpah. Amernya? Janganlah Rutinitas sama gua Karen tiap lah. hari tuh ya, jadi bangun, jalan ke kebun anggur, terus ke supermarket buat ngasih Karen Amer 12 botol. Gila. Baru gua ngurusin kebunnya. Lu bayangin itu kalau misalnya karakter lain ngelihat gua, anjir nih Anjir, orang tiap sugih. hari mabok-mabokan kali ya. Wow. Bahaya nih orang di desa kita. Terus lu bayangin pemilik supermarketnya, Bapaknya Karen. bapaknya si Karen ini ngelihat gua ya. Anjir nih orang datang ke sini tiap hari, anak gua dicegokin. Jadi ya setelah Betul, anjir. ratusan liter dosa duniawi kemudian, lama-lama tuh si Karen kayaknya udah cukup mabok gitu ya buat mikir kalau misalkan gue tuh cowok baik yang bisa dijadiin pacar dia. Dan ini tuh duit gue yang banyak ya tadi gara-gara nanas udah tinggal 2.000 doang. anjir. Dan pas di akhir musim Kerja, Bang. gue tuh bener-bener udah cuma tinggal buat beli makanan ayam doang. Tapi ya worth it sih. Soalnya satu hal yang gue demen sama game Harvest Moon ini tuh ya, kayak makin lu deket sama karakter di gamenya, ini tuh lu bakal dapat Lu pernah scene itu ngasih yang kapan? ceritain lebih banyak tentang karakternya. Iya, Kayak iya, si iya. Karen ini tuh kan anaknya si Jeff ya, pemilik supermarket. Dan dia tuh sebenarnya kesel gitu sama bapaknya. Soalnya bapaknya tuh kayak lembek banget gitu. Dia tuh kan punya supermarket ya, tapi dia tuh kayak selalu ngasih pembelinya ngutang Oh, gitu pas ngutang beli. ya, Terus iya, si iya, Jeff iya. sendiri juga harus ke dokter gitu gara-gara dia Iya. punya penyakit perut. Tapi dia jadi nggak ada uang gitu gara-gara dia nggak berani nagih utang dari pembelinya. Dan bukan cuma si Karen doang sih sebenarnya yang ada Pakai ceritanya. BPJS. Tapi karakter-karakter lain juga ada ceritanya masing-masing. Ini ada Betul, cerita lagi semua yang ada gua cerita paling masing-masing. demen ya dari tukang kayu, dan gua agak kaget Oh, sebenarnya. tukang kayu Jadi siapa tuh namanya ya? Habis musim gugur kan musim salju ya. Nah, Buat pas upgrade- musim upgrade salju, kapal. gua Nah, nggak ini, bisa nanam gua paling apa-apa suka soalnya winter nih. salju gitu. Jadi Tapi ya, kalau gua upgrade tuh ngurusin lu, ayam aja. Bang. Nah, habis ngurusin Biar- ayam, gua langsung Upgrade tuh kalau winter tuh kita harus upgrade ya rumah kita ya, biar apa namanya kita punya kebun khusus untuk winter guys. Jadi nanti berkebunnya di dalam ruangan dan seatnya pun harus seat winter guys ya. Itu paling cuan banget kalau winter guys. Sumpah seatnya emang mahal tapi cuannya gede banget guys. jalan ke gunung. Mantap sumpah. Dan di bagian atas-atasnya gunung itu tuh kan kayak ada danau gitu ya. Gue Ya. sering mancing sana. Dan Mandi di air tengah-tengah panas, danaunya kan? itu ada pulau kecil. Bukan Dan ya? karena lagi musim salju, airnya jadi beku gitu. Jadi ya gue bisa jalan di atas es buat ke pulau yang ada di tengah-tengahnya itu. Dan di pulaunya ini tuh ada Anjir, gua pengen main tersembunyi. lagi gua. Nah, kerjaan gua nambang cari batu mineral langkah di situ buat gue jual. Cuman biasanya kan gue selesai nambang tuh ya udah malam banget. Pas gua balik ada si tukang kayu, tukang renovasi bangunan gitu namanya iya. Gots. Dan setiap kali gua pulang malam abis nambang, dia tuh pasti ngomel-ngomel gitu ke gua. Dan gua tuh dulu kesel gitu ya sama dia. Gua mikir, Itu anjir, apaan sih calon orang?" mertua kau itu. Namanya siapa nih tukang kayu ya guys? Lupa gue guys, sumpah. Tukang kayu namanya Gods guys ya. Seorang tukang kayu bersedia membuat bangunan. Ini tukang kayu Gods namanya guys. Berarti ini tuh Gods guys ya. What the hell? Jadi benci sumpah sama dia. Gua sampai nggak mau beli kayu lagi gitu ya dari dia. Gua cari kayu gua sendiri tau nggak kalau pengen renovasi rumah. Makanya gak usah sosok ngurusin hidup orang bos. Tapi suatu hari kan gua lagi nonton TV ya di game. Dan di TV-nya itu diceritain kalau misalkan di dalam gua di tengah-tengah danau di bagian paling dalam Ada itu goanya goddess, tuh guys. ya, Apa? itu tuh Putri ada atau apa danau gitu. tersembunyi. Dan di sana ada ikan legendaris yang nggak bisa ditangkap oleh siapapun. Dan gua The goddess langsung atau apa tertarik gitu dong ya? buat ngecek. Ada itu? Jadi ya hari itu Di dekat gua tempat langsung mining. ke bar, gua beli banyak makanan gitu ya. Beli Gua omelet bawa ke baskom. palu sama alat pancing gua. Terus gua langsung masuk ke gua di tengah-tengah danaunya. Dan gua mulai ngegali. Hari itu tuh cuacanya lagi badai salju ya. Tapi ya gua bodo amat soalnya gua bener-bener penasaran sama ikan legendaris ini. Jadi ya gua gali. Cantik, dan guys, gali, goddessnya, dan guys. gali, dan gali. Kalau misalkan gue udah lapar gue makan, terus Nah, gue gali, gue gali. lanjut gali, terus gali, dan gali, dan gali, terus gali, Gali. dan gali, dan oke.
Kayaknya gua sedikit salah perhitungan mungkin sama jumlah makanan yang harus gua bawa. Gua pengen balik ke atas aja ya. Tapi tuh gua udah gali dalam banget. Dan juga kan di atas lagi badai salju ya. Tapi gua nggak bisa lanjut juga sih. Soalnya stamina gua tuh udah bener-bener mau habis gitu. Jadi setelah mikir-mikir sebentar, gua yakin kalau misalkan danaunya tuh udah deket ya. Jadi ya gua tinggal gali sedikit lah. Sedikit. Oke, sedikit. Mati. Langsung ke dokter. Satu lagi. Langsung ke dokter ya abis ini. Ini stamina gua udah bener-bener sekarat. Oke. Sekali pukul langsung ke dokter ya. Ternyata bener-bener ada. Enggak. Oke, nice. Enggak pingsan ternyata guys. Kukira pingsan aja. Pancingan gua dan pingsan. Pingsan terus bangunnya udah di dokter anjir. Anjir. Ini gue di mana? Bang belum mati bang, jangan lebay bang, belum mati bang. Lobak dan kentang gue yang mati di awal video. Apakah ini gue disekai? Isekai bang, iya bang. Enggak. Bangunnya di rumah apa di dokter sih? Iya. Harusnya bangunnya di ini klinik ya guys. Benar. Bapak main Genshin gak? Jadi Anjir lah. Gua diselamatin sama tukang kayunya si Gods ini. Si Gods, dan gua tuh udah yakin banget gua tuh pasti bakal langsung dimarahin gitu. Tapi ya kali ini enggak. Dia enggak marah, cuman ekspresinya jadi sedih gitu. Waktu itu kan di luar masih badai salju ya. Jadi ya gua nggak bisa langsung pulang. Dan si Gods dia cerita dulu tuh ya, dia punya anak sama istri. Cuman suatu hari pas lagi di gunung ada badai salju tiba-tiba. Dan gara-gara itu dia kehilangan keluarganya. Trauma dia sama. Jadi dia suka marah-marah musim sama salju, orang kalau guys. misalkan keluar malam di gunung pas musim salju tuh gara-gara itu sebenarnya. Iya, soalnya itu lupa kayak ceritanya, guys, sumpah, dia sama guys. keluarganya dan itu bikin dia sedih aja gitu. Betul. Oh my god. Gila, gua langsung merasa bersalah. Iya. Banget. Anjir. Makanya. Kayaknya game berkebun dah tadi. Kayaknya gua gak ada bawang Set dah des. dari sini. Gila. Semenjak hari itu ya, gua selalu beli kayu dari dia kalau perlu. Kadang-kadang malah kalau misalkan gua nggak butuh kayu, gua tetap beli dari dia. Soalnya gua kasihan sama dia. Dan ya karena itu sih gua suka Harvest Moon. Gua kaget tuh buat game berkebun yang rilis bertahun yang lalu. Ini tuh game tetap berkesan buat gua dan masa kecil gua gitu. Sampai sekarang coy, mantap. Dulu. Keren Bang Daryl.